Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangga Jadi Indonesia. Bareng saya, Muhammad Edward Subagia dari Ditjen PS. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak dalam tapi tetap asik, yaitu tentang cinta tanah air tapi tetap santai. Eh, Sebelumnya, mungkin perkenalan dulu ya. Kalian bisa nyebutin nama, daerah, instansi, eh, atau apapun yang ingin kalian kenalkan. Mungkin pertama dari Mbak Yumni dulu untuk perkenalan diri. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yumni Mariani, dipanggil Yumni. Saya berasal dari Pontianak, dan saya sekarang dari instansi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Pontianak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yumni. Selanjutnya dari Mbak Ria mungkin. Silakan Mbak untuk perkenalkan diri. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Ria Kusumayani. Saya asalnya dari Medan dan saya sekarang di instansi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Direktorat Perhutanan Sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ria. Mungkin selanjutnya Mbak Iza boleh perkenalkan diri. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iza Husniatul Wafa, biasa dipanggil Iza. Saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ada di bagian pengelolaan barang milik negara, Biro Umum di Sekretariat Jenderal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Iza. Selanjutnya terakhir Mbak Musyarofa. Silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Musyarofa. Saya dari Jakarta. Saya berasal dari instansi Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Terima kasih. Oke, di malam kali ini kita bakal berdiskusi tentang semangat cinta tanah air. Eh, di sini sudah hadir 4 narasumber yang keren-keren. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dulu dari Mbak Yumni mungkin ya. Nah, Mbak, saya ingin bertanya sebagai anak muda yang aktif di media sosial, menurut Mbak, gimana cara nunjukin rasa cinta tanah air tersebut lewat visual atau konten kekinian? Oke, menurut aku sih, sekarang cinta tanah air bisa banget divisualisasikan lewat konten yang keren, tapi tetap punya makna. Misalnya, kita bikin video tentang budaya lokal, tapi dikemas estetik. Atau bikin vlog perjalanan ke tempat wisata Indonesia yang jarang diekspos. Kadang orang baru sadar betapa indahnya Indonesia setelah lihat visualnya di media sosial. Jadi, menurutku, visualisasi bangsa tuh bukan cuma gambar merah putih, tapi tentang bagaimana kita bikin orang lain merasa bangga jadi orang Indonesia. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Yumni. Saya setuju banget. Satu video yang viral di media sosial kadang bisa mendatangkan ribuan warga negara asing untuk datang ke Indonesia bahwa Indonesia ternyata bagus ya. Nah, mungkin berikutnya saya ingin tahu pandangan dari Mbak Ria. Gimana caranya Mbak Ria ini memaknai visualisasi bangsa ini? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Edward. Kalau menurut saya, visualisasi bangsa itu bukan cuma soal gambar atau simbol saja, tapi tentang aksi nyata yang kelihatan. Misalnya, pas kita ngadain kegiatan bersih sungai, terus nanam pohon, atau membantu masyarakat di desa. Dan itu menurutku
udah jadi visual yang nyata tentang cinta tanah air. Karena cinta itu kan harus kelihatan ya, Mas, bukan cuma diomongin gitu. Jadi harus ada aksi tentang cinta tanah air itu sendiri. Begitu, Mas. Benar juga, Mbak Ria. Mbak Ria ini emang realistis banget terhadap hidup ini. Ya, cinta itu emang harus dibuktikan, Mbak. Bukan cuma omon-omon aja ya, Mbak. Terus, kalau dari segi ASN nih, saya mau dengar pendapatnya Mbak Iza. Jadi gini, Mbak, ASN juga kan bagian dari wajah bangsa ya. Nah, menurut Mbak Iza, gimana ASN bisa nunjukin visualisasi cinta tanah air tersebut? Baik, terima kasih Mas Edward. Iya, saya setuju banget. ASN itu representasi negara di mata masyarakat. Jadi menurut saya, visualisasi cinta tanah air bagi ASN itu bisa lewat sikap dan kinerja kita. Misalnya, kita melayani masyarakat dengan ramah, cepat, jujur, dan tanpa berbelit-belit. Itu yang membuat masyarakat jadi percaya pada pemerintahannya sendiri. Kalau pelayanan publiknya bagus, masyarakat tentu akan semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Begitu, Mas Edward. Oke, terima kasih Mbak Iza. Saya setuju banget. Pelayanan yang baik itu nunjukin banget bahwa kita itu seorang yang nasionalis. Nah, terus mungkin yang terakhir nih, Mbak Musyarofa, gimana nih pandangan Mbak terhadap hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mas Edward. Menurut saya, rasa cinta terhadap negara dapat diungkapkan melalui visual dalam bentuk karya seni. Contohnya, dari mengambil foto yang menampilkan kehidupan masyarakat adat, pertunjukan tari tradisional, atau keindahan alam Indonesia yang memukau. Seringkali, hanya dengan melihat satu foto saja, orang-orang orang-orang luar negeri tuh bisa terkesan dan mengakui kehebatan negara ini loh. Oleh karena itu, pendapat saya bahwa seni dan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa bangga sebagai warga negara. Seperti itu, Mas Edward. Oke, terima kasih Mbak Musyarofa. Padahal tadi saya udah bilang terakhir, tapi mendengar pandangan Mbak Musyarofa, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Nah, kalau menurut kalian, apa sih wujud nyata dari rasa bangga berbangsa kehidupan sehari-hari? Mungkin siapa yang duluan menjelaskan? Silakan. Oke, mungkin saya bisa ya menjelaskan. Kalau aku sih, rasa bangga berbangsa itu waktu sadar kalau kita lahir di negara yang sekuat ini. Dengan segala perbedaan, kita tetap bisa bersatu. Kadang lihat berita tentang gotong royong pas bencana aja, udah bikin merinding. Itu bukti kalau semangat kebersamaan Indonesia itu masih hidup banget. Begitu, Mas. Mas Edward, makasih. Oke, terima kasih Mbak Yumi. Mungkin yang lain? Oke, izin menjawab, Mas Edward. Kalau menurut saya, rasa bangga berbangsa itu muncul waktu lihat banyak yang anak muda yang kreatif nih sekarang. Eh, tapi tetap bawa nama Indonesia, kayak misalkan bikin startup, terus konten yang edukatif, atau atau misalkan kayak yang berprestasi di luar negeri. Apalagi kita juga tahu kan negara kita ini tuh sangat banyak, bahkan ribuan pulau, budaya, dan eh, banyak suku yang beragam. Terus kita juga dikenalnya dengan orang-orang yang ramah. Nah, jadi bentuk banggaku itu dengan terus berbuat baik dan menjaga nama baik Indonesia. Terus misalnya kayak kerja jujur, disiplin, dan hal-hal kecil tapi menunjukkan cinta sama negeri sendiri. Seperti itu, Mas Edward. Terima kasih Mbak Ria. Eh, Pandangan dari lainnya masih ada? Eh, izin menambahkan ya Mas Edward. Jadi jujur aku di sini tuh juga merasa bangga banget jadi orang Indonesia.
Setiap kali melihat orang luar negeri itu meniru budaya kita saat memakai batik atau menari tarian Bali. Rasanya kayak mau bilang, itu budaya kita loh. Nah, tapi di sisi lain, hal itu juga jadi pengingat kalau kita harus lebih cinta sama budaya kita sendiri, jangan sampai justru orang luar yang lebih menghargai. Seperti itu. Oke, mungkin dari tadi yang belum Mbak Musyarofa, saya ingin tahu apa pendapatnya Mbak. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Edward. Kalau menurut aku, rasa bangga berbangsa itu terasa banget ya ketika kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, sekecil apapun itu. Cinta dan bangga pada bangsa itu bukan soal ucapan, tapi tindakan nyata juga, kayak kerja yang tulus, jujur, dan ngasih hasil yang terbaik buat masyarakat. Nah, itu baru rasa bangga yang sesungguhnya. Terima Oke, kasih. Seperti itu, Mas keren, 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 Edward. keren. Aplaus buat kita semua. Oke, jadi teman-teman, intinya cinta dan bangga terhadap bangsa itu bisa lewat banyak hal. Dengan kalian membuat tugas podcast di malam hari di luar jam kerja itu udah bentuk bela negara yang, uh, menurut saya patut di applause. Nah, nah itu yang tadi, yang penting kontribusi, berbuat baik, nggak lupa siapa kita, warga negara Indonesia yang hebat dan beradab. Eh, Mungkin terima kasih buat semua narasumber yang keren-keren pada malam hari ini. Saya bangga pada kalian. Mungkin podcastnya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lagi wabarakatuh. Oke.